mungkin dengan adanya program MBG ini, masyarakat di desa tidak ingin lagi mencari kehidupan di kota besar, misalnya di Denpasar atau di Nusa Dua, atau pergi untuk kapal pesiar atau tempat yang lain. Kita mulai dari sekarang, sehingga mana yang Salam dari ujung kandang, we know you know. Selamat datang di podcast Nandaka Nandini. Perkenalkan, saya Maria Magdalena. Saya akan temani kalian untuk episode kali ini. Nah, belakangan ini ada program MBG, yaitu makan bergizi gratis, di mana topik ini itu sangat ramai dibincangkan. Kenapa? Karena program ini itu menjanjikan perbaikan gizi terhadap masyarakat. Akan tetapi, salah satu komponennya adalah susu. Nah, susu ini merupakan satu menu yang disajikan pada program ini. Tapi pertanyaannya, apakah susu yang diberikan benar-benar berkualitas? Dan apakah susu itu benar-benar bergizi? Dan kalau misalnya kebutuhan susu meningkat nih, apakah Bali sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan dari potensi lokalnya sendiri? Nah, kali ini kita akan ngobrol lebih dalam, mulai dari sisi sains, peternakan, sampai realita produksi susu di lapangan. Dan sudah bersama saya, Ibu Lindawati Doloksaribu PhD dari Fakultas Peternakan Universitas Udayana. Halo Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah datang. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita. Thank you for having me in your podcast Nandaka Nandini, Maria. Iya Ibu, terima kasih sudah datang ya Bu. Nah Ibu, saya ingin bertanya nih, akhir-akhir ini muncul kritik mengenai susu dalam program makan bergizi gratis ini. Banyak yang bilang bahwa kandungan gulanya itu sangat tinggi, tapi proteinnya rendah. Nah, kalau dilihat nih Bu secara ilmiah, seberapa bermasalah sih kondisi ini berpengaruh, dan mungkin apa pertimbangan penting yang menjadikan susu sebagai pangan dari program MBG ini? Oke. Kita back to makanan bergizi gratis. Nah, kalau gratis belum tentu tidak bermutu. Nah, pertimbangan menjadikan susu bagian dari pangan dalam program makanan bergizi gratis atau MBG ini sangat kuat dari sisi nutrisi yang kandungannya di dalam susu tersebut. Kemudian baik juga untuk kesehatan masyarakat, perkembangan anak, dan juga maupun kebijakan pangan nasional. Nah, mengapa susu dalam hal ini konteks susu segar, apakah produk dari ternak sapi perah atau kambing perah, itu menjadi penting. Yang satu karena alasan utamanya adalah kandungan nutrisinya itu termasuk sempurna. Sempurna dalam artian bahwa kandungan proteinnya yang beredar di masyarakat atau konsumen publik itu harus sesuai standar SNI Indonesia tahun 2011 yang mengatakan bahwa kandungan lemaknya minimal 3,0%. Kemudian proteinnya 2,8%. Nah, proteinnya ini mengandung asam amino esensial yang sangat lengkap, baik sekali untuk pertumbuhan saraf-saraf kecerdasan balita, ibu mengandung, ataupun siswa. Nah, kemudian mineral, kalsium, dan fosfornya itu mempunyai komposisi yang seimbang. Vitamin A, D, dan C yang kompleks itu juga sempurna secara mikronutrien, sehingga makanan susu ini sudah dari sejak peradaban manusia pertama itu menjadi pangan utama atau pangan yang sempurna. Baik Bu, terima kasih jawabannya Bu ya. Jadi sangat penting ya Bu, bukan kita sekedar hanya ada susu, tapi kita juga harus lihat lebih dalam bagaimana kualitas dari susu itu tersebut. Nah, kalau kita mulai membahas nih Bu mengenai kualitas susu, berarti kita nggak bisa dong cuma lihat hanya dari produk jadinya aja. Kita tuh harus mundur lagi ke belakang bagaimana produksi susu itu. Nah, kalau menurut Ibu, kita hitung-hitung nih secara kasar, apakah dari Bali produksi susunya ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dari program MBG ini? Oke, pertanyaan yang simpel, tapi kita harus fokus apa masalah yang ada di Indonesia dan juga yang ada di Bali. Nah, sebelum ada proyek MBG ini,
Indonesia, seluruh Indonesia terutama Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu hanya mampu memproduksi 20% dari kebutuhan nasional dari 8 sampai 10 juta ton susu itu. Apalagi sekarang ada program MBG yang penerima manfaatnya itu adalah para ibu-ibu yang sedang hamil, para ibu-ibu yang sedang menyusui, dan juga balita sampai dengan usia siswa kelas 12. Sehingga diperlukan susu bagian dari MBG itu 100 mili sampai 200 mili per penerima manfaat. Jadi satu orang itu minumnya itu adalah segelas susu segar sebanyak 200 mili per penerima. Sementara jumlah penerima manfaat di Bali sekarang ini di tahun 2026 ada sekitar 500.000 atau setengah juta, dan akan terus ditingkatkan, tapi pada tahun 2026 penerimanya itu ada setengah juta orang. Nah, sementara yang diperlukan susu itu 100 atau 200 mili, berarti setiap hari Bali itu harus menerima atau memproduksi susu sebanyak 50 ton sampai 100 ton susu segar per hari. Ini bukan masalah yang gampang, ini bukan masalah satu periode presiden, tetapi ini adalah masalah nasional supaya kebutuhan itu tidak lagi dipasok dari luar negeri, kita mengimpor. Sehingga momentum MBG itu sebetulnya adalah momentum kita memberdayakan natural resources kita di Bali untuk meningkatkan produksi susu yang berasal dari kambing perah. Nah, kalau kita punya hitung-hitungan, kalau 50.000 sampai 100.000 ton susu setiap hari, maka seekor kambing betina yang produktif itu diharapkan selang beranak 8 bulan, setiap 8 bulan. Artinya dalam 2 tahun diharapkan si betina yang produktif itu bisa memproduksi cempe dan juga sekaligus susu. Anggap saja satu ekor itu selama 8 bulan itu 90 hari laktasi dengan 1 liter air susu. Sehingga kalau hitung-hitungannya selama 1 tahun itu seekor sapi itu mampu memproduksi 375 ml. Jadi 375 ml, maka diperlukan sekitar 135.000, tepatnya 135.200 ekor kambing betina produktif sampai 270.400 ekor betina produktif untuk memasok kebutuhan susu MBG di Provinsi Bali saja. Sehingga kalau kita ngelihat data statistik di Pulau Bali, rata-rata itu sekarang di bawah 50.000 total populasi kambing yang terkonsentrasi di daerah Kecamatan Busung Biu dan kemudian di Kabupaten Buleleng. Itu mereka melakukan pemeliharaan kambing PE, memanfaatkan, dan juga ada teman kita yang dari Gianyar dan beberapa produk yang memasok hanya untuk daerah tertentu saja, sehingga diharapkan bahwa untuk memproduksi susu itu pemerintah memberikan bantuan paket hemat paket hemat, atau kalau saya bilang paket cerdas, untuk kita tidak bergantung sepenuhnya kepada impor susu. Mari kita mandiri, kita pakai momentum MBG ini memberdayakan peternak kambing perah. Nah, di satu sisi ini mempunyai 2 mata pisau yang tajam. Di satu sisi kita mandiri dan mencerdaskan
mencerdaskan generasi bangsa untuk memimpin tahun-tahun yang akan datang, tapi juga kita menggerakkan ekonomi pedesaan. Demikian. Menarik ya Bu ya. Nah tadi ibunya sudah mention nih bahwa sumber produksi yang sangat mungkin realistis untuk di Bali merupakan susu dari kambing. Sangat menarik, kenapa mungkin teman-teman lebih familiar dengan susu sapi ya. Susu sapi. Tapi kali ini kita membahas lebih ke susu kambing. Nah Ibu, sebelum kita menggali lebih dalam lagi Bu tentang produksi ini, saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu dan sepengalaman Ibu, kira-kira apa sih tantangan yang sering dihadapi dari peternak kambing di wilayah Bali? Iya, tantangan selalu ada 3, kita bilang, kalau 5 terlalu banyak. Tapi kalau kita bilang 5 juga boleh. Tapi yang 3 itu yang utama adalah 1, pakan kambing. Yang kedua, pakan kambing. Yang ketiga, pakan kambing. Jadi pakan itu menjadi utama. Tapi kalau kita memberdayakan saudara-saudara peternak kita, peternak kambing, terutama di daerah tertentu, contohnya adalah Kecamatan Busung Biru, yang mereka punya konservasi hutan, dan juga ada di daerah Pempatan, Karangasem, dan juga pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menanam hijauan pakan sapinya atau pakan kambingnya, sehingga pakan menjadi berlimpah di daerah itu, terutama pada musim hujan. Dan kemudian pakan itu sebetulnya bisa menjadi the first majority problem, tapi juga membuat peternak-peternak itu menjadi lebih kreatif. Nah, ketika pakan berlimpah pada musim hujan, bisa kok di antara tanaman-tanaman penaung ditanamin Gliricidia, leguminosa, kemudian Penicitum purpureum atau rumput odot, sehingga dibuatkan silase, di mana pembuatan silase itu mampu memperpanjang masa pemberian pakan yang mumpuni, cukup secara kuantitas dan kualitas, dan juga bisa meningkatkan produktivitas kambingnya sendiri. Dan apalagi kalau saudara-saudara kita peternak kambing itu mempunyai beberapa kegiatan seremoni dengan pemberian pakan berupa silase, itu juga tidak meluangkan waktu sebanyak kalau mencari hijauan berkeliling itu. Nah, kemudian di dekat kita juga banyak kok saudara-saudara kita yang memiliki home industri pembuatan tahu dan tempe, dan juga punya industri pembuatan wine dari anggur atau juga dari buah naga, kemudian juga dari bir dari sorghum. Jadi itu dapat berkolaborasi dan mampu meningkatkan pakan kambing. Jadi kalau dibilang masalahnya adalah pakan, tapi sebetulnya itu menjadi kreativitas tersendiri yang tidak menjadi masalah lagi kalau peternak-peternak itu diberdayakan untuk mempunyai skill membuat pakan silase tersebut. Menarik banget ya Bu ya. Jadi Ibu juga langsung sudah mention apa solusi dari permasalahan tadi. Juga Ibu juga tadi memberitahu ide-ide yang dapat diterapkan. Jadi secara berkesinambungan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat juga ya Bu. Iya. Jadi saya sekarang mau nanya lagi nih Bu. Menurut Ibu dalam program MBG yang kita bicarain ini tuh sebenarnya apa sih yang harus diprioritaskan? Apakah kualitas atau kuantitas? Dan juga apakah menurut Ibu ini Bali sebenarnya akan siap nantinya untuk memenuhi program ini? Saya dengan tidak berat hati mengatakan kita mulai. Kalau bukan sekarang kita mulai, apakah kita terus-menerus tidak mandiri secara pangan? Apakah kita terus-menerus bergantung pada impor susu sapi? Apakah kita tidak membuat momentum penyediaan susu dalam MBG ini menjadi starting point untuk memberdayakan para peternak di Bali untuk membuat ekonomi di pedesaan itu menggeliat? Bisa mungkin
dengan adanya program MBG ini, masyarakat di desa tidak ingin lagi mencari kehidupan di kota besar, misalnya di Denpasar atau di Nusa Dua, atau pergi untuk kapal pesiar atau di tempat yang lain. Kita mulai dari sekarang, sehingga mana yang lebih dahulu, kuantitas atau kualitas, dua-dua harus ada. Karena untuk dapat sehat, setiap siswa, setiap kita anak-anak muda generasi bangsa yang minum susu 1 gelas 1 hari mampu mencerdaskan tingkat kecerdasannya, saraf-sarafnya, dan kemudian fisiknya menjadi kuat karena asupan itu sempurna. Dan juga kita harus juga memperhatikan bahwa Bali, Indonesia adalah negara tropis, dan produksi susu itu umumnya pelakunya adalah peternak skala kecil, dan susu yang sehat selain kandungan nutrisinya yang hebat itu tadi, tapi adalah TPC, total plate account, sehingga susu itu benar-benar pangan yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga perlu dipikirkan bagaimana caranya step by step, tidak secara langsung, tapi mari kita pakai momentum ini untuk memberdayakan pemeliharaan kambing perah, untuk kita siap mandiri dan kita bebas dari import susu sapi yang terus menerus. Kita sudah merdeka lebih dari 50 tahun, sehingga mari kita sekarang, terutama kita Sivitas Akademi Fakultas Peternakan, kita berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa juga bersama-sama menggerakkan kegiatan memelihara kambing perah, sehingga kita siap untuk lepas landas mandiri secara pangan, terutama produksi susu. Terima kasih Ibu jawabannya. Nah, kali ini sebelum kita akhiri diskusi kita kali ini, saya sebelumnya pengen bilang terima kasih atas waktu yang Ibu berikan, atas jawaban-jawaban yang sudah membuka hati dan juga pikiran kita sebagai mahasiswa juga ya, dimana kita itu sebagai sumber daya manusia, kita harus memulai terlebih dahulu untuk berubah. Amin. Amin. Nah, baik. Karena dari pembahasan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ternyata dari segelas susu yang kita konsumsi sehari-hari ya Bu ya, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ada banyak yang harus kita pikirkan, kualitasnya, produksinya, bahkan jangka panjangnya seperti apa. Di balik dari susu yang kita minum itu ada rantai panjang, mulai dari pakan ternak seperti yang Ibu bilang tadi, sistem peternakannya juga, kualitas produksi, sampai kebijakan yang dibuat dalam peternakan itu. Nah, dan dari diskusi ini kita juga belajar bahwa seperti yang Ibu bilang, solusi tidak bisa instan, harus dimulai terlebih dahulu. Kita harus mau berubah ya Bu ya. Mungkin sekarang Bali mungkin belum sepenuhnya siap, akan tetapi potensinya sangat besar untuk dikembangkan. Jadi kita harus memulai dari diri kita terlebih dahulu. Terima kasih banyak Ibu Lindawati Doloksaribu PhD karena sudah berbagi ilmu dan pandangannya kepada kami. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan episode kali ini. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya. Salam sehat, salam Nandaka.